warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kawan-kawanku semua? Saya pada hari ini teman-teman sekalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, jadi pada video kesempatan kali ini sudah lama sekali saya tidak mengupload video, terutama video tentang edukasi spiritual serta supranatural. Kali ini saya akan memberikan sebuah edukasi serta wawasan supranatural serta spiritual ya teman-teman. Namun bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena dengan Anda subscribe nantinya teman-teman sekalian tidak ketinggalan notifikasi dari video yang nantinya akan saya upload. Baik teman-teman sekalian, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang ajian-ajian yang sangat melegenda di tanah Jawa ya teman-teman. Ajian-ajian ini konon katanya pada zaman dahulu itu sangat diburu oleh para pendekar, diburu oleh para pejabat-pejabat tinggi, serta diburu oleh para guru-guru kedikjayaan teman-teman, karena memang pada zaman dahulu itu ilmu-ilmu supranatural itu memang menjadi sebuah hal yang wajib teman-teman, atau sesuatu yang harus dimiliki oleh semua orang. Seperti sekarang mungkin semua orang itu diwajibkan bersekolah. Nah pada zaman dahulu semua orang itu diwajibkan mempunyai perbekalan untuk dirinya sendiri, yaitu perbekalan ilmu kedikjayaan. Yang pertama akan saya bahas adalah ilmu rawarontek teman-teman. Jadi ilmu rawarontek ini adalah sebuah ilmu yang sangat melegenda pada zaman dahulu. Konon katanya barang siapa yang memiliki ilmu ini, dia tidak akan bisa dibunuh teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi, orang yang mempunyai ajian rawarontek ini bukannya tidak bisa mati teman-teman, tapi orang yang mempunyai ajian rawarontek ini tidak bisa dibunuh ya teman-teman. Jadi berbeda, tidak bisa mati dan tidak bisa dibunuh itu berbeda teman-teman. Jadi orang yang memiliki ajian rawarontek ini tidak bisa dibunuh teman-teman. Karena apa? Jika tubuhnya terpotong ataupun tubuhnya ditusuk menggunakan sebuah benda tajam ataupun dibenturkan oleh benda-benda tumpul sehingga mengakibatkan pendarahan atau sehingga mengakibatkan isi perutnya terbuai atau mengakibatkan kepalanya putus. Jika hal itu sampai terjadi, asalkan bagian tubuhnya itu masih menyentuh tanah, maka orang tersebut dipastikan akan hidup kembali, atau lebih tepatnya bagian tubuh yang terputus itu akan menyambung kembali dan menjadi normal seperti sedia kala. Itulah betapa dahsyatnya ajian rawarontek yang dimiliki oleh leluhur-leluhur kita pada zaman dahulu. Nah pada zaman sekarang ini sangat susah sekali mencari ajian rawarontek yang benar-benar orisinil dan juga yang benar-benar asli dari zaman dahulu teman-teman, karena kebanyakan ajian rawarontek yang beredar di masyarakat yang ada sekarang ini adalah ajian rawarontek yang sudah dirubah oleh beberapa kalangan, terutama oleh kalangan berbeda aliran. Saya beri contoh, itu sebenarnya merupakan sebuah ajian yang benar-benar kejawen ya, seperti itu ya teman-teman. Artinya tidak bercampur dengan bahasa Arab, tidak bercampur dengan bahasa Sunda ataupun bahasa-bahasa yang lain. Jadi merupakan murni ajian yang benar-benar berbahasa Jawa pada zaman dahulu. Mungkin bahasanya berbeda dari bahasa Jawa yang umumnya, mungkin memakai bahasa Sanskerta ataupun bahasa yang lain. Nah kebanyakan ajian rawarontek yang beredar zaman sekarang ini ada yang digabungkan dengan bahasa Arab, ada yang digabungkan dengan bahasa-bahasa daerah lain. Itu sudah jelas bahwa ajian rawarontek itu merupakan ajian yang sudah tidak orisinil lagi. Kemudian ajian yang kedua adalah ajian welut putih ya teman-teman. Mungkin teman-teman sering mendengar welut. Arti kata welut itu artinya adalah belut ya, sebuah makhluk ataupun sebuah binatang yang hidup di dalam air berbentuk seperti ular. Apabila teman-teman sekalian ingin menangkap belut, maka diperlukan sebuah konsentrasi ataupun sebuah pegangan yang erat teman-teman. Karena apa? Jika kita memegang belut ini, semakin kita pegang semakin kencang atau semakin erat, maka kemungkinan malah belut itu akan menjadi semakin mudah untuk lolos teman-teman. Nah diilhami dari kata belut,
ajian Welut Putih ini merupakan ajian yang harus dimiliki oleh beberapa jawara pada zaman dahulu. Karena apa? Apabila seseorang yang memiliki ajian Welut Putih ini tertangkap ataupun disandera oleh musuh, maka pemilik ajian Welut Putih ini akan mudah melepaskan diri ataupun mudah meloloskan diri. Intinya sangat sulit sekali untuk dikepung ataupun ditangkap, teman-teman. Nah, kemudian pada ajian yang ketiga ada lagi, yaitu ajian Sirep Begananda, teman-teman. Mungkin teman-teman agak jarang mendengar nama ajian ini. Ajian ini berfungsi untuk membuat seluruh manusia yang terkena ajian ini itu menjadi terlelap ataupun tertidur, teman-teman. Pada zaman dahulu ajian ini sering dipakai oleh para jawara-jawara ataupun oleh para mungkin seseorang oknum, ya kita sebut seperti itu ya, dipakai oleh oknum maling untuk menidurkan sebuah perumahan ataupun sebuah desa. Konon katanya pada zaman dahulu kala ajian Sirep Begananda ini sanggup menidurkan satu desa, teman-teman. Artinya apa? Ajian Sirep Begananda ini apabila dibacakan kemudian ditujukan oleh seseorang, ditujukan ke suatu daerah, misalnya daerah desa ini, misalnya daerah desa itu, maka satu desa tersebut pada jam sekian, pada pukul sekian itu akan semuanya terlelap tanpa terkecuali dan akan bangun sekitar beberapa jam atau yang sudah diingatkan oleh si pelaku tersebut, teman-teman. Pada zaman dahulu ajian ini sebuah ajian yang penting juga, teman-teman. Karena apa? Pada situasi peperangan, ajian ini sering dipakai oleh musuh untuk menidurkan suatu desa, teman-teman. Jika musuhnya sudah tertidur, artinya satu desa itu tertidur, maka pihak musuh akan sangat mudah untuk menyerang ataupun membinasakan suatu tempat tersebut, teman-teman. Jadi walaupun ilmu sirep ini adalah ilmu yang sepele, boleh kita sebut, namun pada zaman dahulu ini merupakan sebuah ilmu yang harus dimiliki oleh para jawara-jawara zaman dahulu, teman-teman. Karena dengan memiliki ajian ini, orang tersebut tidak perlu berperang secara fisik, maka cukup menggunakan ajian ini, maka seseorang tersebut akan mudah melenyapkan musuh-musuhnya, teman-teman. Nah, itulah ketiga ajian yang sangat melegenda pada zaman dahulu bahkan sampai sekarang. Namun pada zaman sekarang ini banyak sekali ajian-ajian yang sudah dimodifikasi ataupun sudah tidak orisinil lagi, ya teman-teman. Maka bagi teman-teman pecinta ilmu-ilmu gaib ataupun pecinta-pecinta ilmu supranatural, apabila ingin berguru harus berhati-hati, harus jeli juga dari manakah sumber-sumber ataupun sanad dari ajian ataupun ilmu tersebut, teman-teman. Oke teman-teman sekalian, saya akhiri. Saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.